Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, iman, Islam, dan nikmat kesempatan untuk mencari ilmu. Jadi kalau kita nggak bisa melihat Allah dari sisi Allah memberikan uang kepada kita, maka lihatlah Allah memberikan sisi kesehatan kepada kita. Jika Allah belum memberikan pekerjaan yang sesuai harapan, lihatlah dari sisi Allah masih memberikan rizki berupa istri dan anak. Jika Allah belum mengabulkan harapan berupa anak, lihatlah mungkin Allah lebihkan kita dari segi harta. Ada orang berdoa, ya Allah perbaiki ekonomi saya. Ekonominya semakin dongak mengkonon-mengkonon baik, tapi anaknya lancar lahir maning lahir. Sampai dia ngomong, sira ku wis melarat anaknya akeh. Rezeki. Kayak kula pengen anak nambah, beli nambah-nambah, berbagai jurus, metode, gaya mesti coba. Tapi Allah kasih rezekinya kemudahan mencari ilmu. Kalau hati seseorang itu selalu husnudzon ning Gusti Allah, baik sangka, hidup ini nggak ada yang rumit. Yang rumit itu ketika hati menginginkan apa yang dipengini oleh hati. Itu yang rumit. Hati menginginkan apa yang diinginkan oleh hati, itu yang rumit. Banyak orang yang terkena akhir-akhir ini, bulan-bulan ini Pak, kayak Gen Z, jadi zaman ini generasi Z. Iya, kacek duduk Gen Z bay. Mereka keluar dari pekerjaan disebabkan kerjaannya nggak nyaman. Jadi daya juang, daya tarung, daya settle-nya, daya tahannya Gen Z ini kurang. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja di asuransi, ada yang jadi guru, ada yang di pabrik. Datang ngeluh, kok kerjaan saya begini. Padahal semua kerjaan pasti ada pro dan kontra, dalam arti ana sing sesuai, ana sing beli, ya kan begitu. Sampai emang pengen kerja sing priwe, sing nyaman mah turu. Turu mancing, ya, nyaman kok. Maka itu karena hatinya itu selalu pengen dituruti bae ning Gusti Allah. Tidak mencoba hati ini menuruti maunya Allah gitu. Cobalah hati ini ngikuti apa maunya Allah. Gimana tahu kalau itu maunya Allah yang terjadi? Kalau Allah nggak mau nggak akan terjadi. Semua yang terjadi dalam hidup kita atas maunya Allah. Ini yang kadang orang nggak paham gitu. Nah, harusnya kan, oh ini udah maunya Allah, jalani dulu. Aja berontak dikit kan. Kayak contoh,
Setelah satu jamaah kena meriang, tekongkon minum obat beli gelem. Pengen menikmati sakitnya dulu. Ide. Luar biasa. Bukan ngantuk gitu. Luar biasa. Jadi pengen menikmati dulu sakitnya. Ini bener. Duduk kelas Ya wis naik 2 level di atas kita. Karena lamun minum obat khawatir ngantuk, berarti kan menerima sakitnya dulu. Nanti diobatinya. Hari kula deak sasa bakal wis belenak, gage minum obat gage turu konon ya. Ngaburakan manuk. Jadi membuat hati berontak, hati gelisah, hati tertekan karena selalu hati ini pengen dituruti. Padahal kita sepakat semuanya bahwa Allah mah memberi sesuai keinginan Allah. Kadang kita butuh banget ya Allah nggak kasih. Karena menurut Allah kita nggak butuh. Butuh soten jari kita. Jari Allah mah durung butuh. Makanya. Kok dikit. Kok kon ngerengek dikit, kon terus sampai di titik menerima. Bakal kita wis beli butuh ka wis pejare dipai. Kunci mobil digelati-gelati wah puspes. Bakal wis lah. Dau kelingan. Atau kita kan mencari sesuatu ning di mbubruke kah? Lagi digelati-gelati mah lemari dibuka, buku diwalik, kitab diungkap, kelambi didudah. Lah kabeh. Seminggu beli diglati, gletak gue. Pernah pokoknya Pak? Ya digogol manang jinora ditaruh di mobil. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari situ Pak. Sama kadang urusan dunia pun begitu, urusan jodoh pun begitu. Lagi digelati-gelati mah. Wah, wis. Kan seneng kin seneng kane Melayu. Wis kawin digawa uang. Jodoh. Tapi ketika cuek, ya terserah Allah saja menerima teka jodoh. Nah, ketika hidup sudah kita belajar ya di pelajaran 2 minggu yang lalu. Agar kita bebas dari talinya setan. Masih ingat ya? Nah, apa itu diantaranya? Tawakal sebenar-benarnya. Menerima sebenar-benarnya. Gitu. Jangan hati ini menolak dulu ketika nggak sesuai. Wis bakal hati ki nolak baik ini perjalanan hidup dari penyakit medis. Aduh, kalau pernah cerita kah? Gara-gara di PHK karyawan pabrik, padahal dia tulang punggung, wadon, biayai mbok bapaknya, biayai adik-adik sekolah, di PHK. Allah ki nggak adil banget sama saya. Keluarga saya siapa yang ngasih makan kalau saya nggak bekerja? Seakan-akan dia yang kasih rezeki ke keluarganya. Nggak nerima, ngebatin sampai histeris. Ya wajar, karena sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan tabungan habis. Maka akan cari makan di mana keluarga saya? Secara logika. Padahal rezeki itu bukan logika. Nggak ada rezeki 1 tambah 1 2 tuh nggak begitu konsep rezeki. 3 tambah 3 jadi 6 bukan begitu. 1 tambah 1 jadi 11 atau jadi 1000 itu rezeki. Kita lihat orang buka usaha modal ratusan juta. Apa di jaminan bati? Tidak. Ya kan banyak orang begini. Kan Majepaingan usahanya maju kuat modalnya. Ini logika bukan keimanan yang dipakai. Padahal banyak juga
rumah makan yang modalnya ratusan juta, ya kan? Gulung tikar. Yang menjalankan tenaga ahli, dimentori pakar ekonomi bisnis, karyawannya pelatihan dikit, bangkrut. Ana wong dagang gorengan dipikul-pikul lancar, bagitin setitik yang lancar, terus rabine urip, anaknya sekolah, waya mangan-mangan, waya turu-turu. Nah, apa yang dicari? Itulah keberkahan. Kalau hidup ngejar-ngejar untung gede baik, nanti kita menjadi hedon. Apa hedon itu? Hidup itu bahagia jika punya uang. Makanya ketika tidak punya uang, edan. Dari hedon jadi edan. Wah, jelas. Kalau hedon itu selalu standar hidupnya adalah uang. Saya bahagia kalau punya uang. Saya dihargai kalau punya uang. Pola pikirnya begitu. Saya bisa mengerjakan sesuatu kalau punya. Ini pola pikir yang salah. Tertekan. Hidupnya habis mengejar yang namanya uang. Gak peduli halal haram, dia terjang semua. Kalau sudah begitu, Tuhannya butuh nuhum, perut mereka Tuhannya. Dari Sayyidina Ali kan begitu. Kalau sudah begitu, hilang keberkahan dari hidupnya. Semakin dikumpulkan, uangnya semakin gelisah. Begitu. Maka kata Ibnu Athaillah, mata razaqaka at-ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Apa artinya? Ketika kamu mata razaqaka ing dalem sumangsane maringi rezeki sapa oleh sira atau ata ing taat. Ketika Allah memberikan kita kesempatan taat, nih, aja disangka kita sholat karena kita soleh. Bukan, Pak Haji oleh rajin jamaah karena soleh, bukan. Pak Haji oleh rajin sedekah karena memang kita mau dermawan, enggak. Gitu. Kang Edi semangat menuntut ilmu karena memang saya senang ilmu, enggak, bukan itu semua. Semua adalah pemberian dari Allah. Duduknya kita malam hari ini dengan tenaga-tenaga yang sisa aktivitas tadi siang, gitu kan? Itu atas pemberian dari Allah. Kalau enggak, sudah glosor di depan TV, mencet-mencet HP, terus tidur. Tapi Allah memberikan rezeki pada kita. Ketika ada orang yang diminta adalah A, dikasihnya B. Contoh, orang minta materi tapi dikasihnya taat ibadah. Ini pemberian yang luar biasa. Nikmat yang sempurna. Fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Zahir dan batin. Itu Pak. Makanya semakin dikejar, semakin lari. Semakin cuek, semakin dia mendekati. Apa itu? Dunia. Semakin dikejar, semakin lari. Semakin dibanyakin, semakin kurang. Kayak wong nginum banyu laut. Saya akeh nginum, saya haus, itulah dunia. Maka gimana agar dunia yang kita cari itu barokah? Sing dijalukan ya akeh ya barokah.
Nanti di sesi kedua saya kasih amalannya agar rezekinya akeh dan barokah. Oh, siap. Siap. Tulis. Wah, makanya lagi di jalan nak kenang maki bau. Iya betul. Bakar rezeki menjadikan kita semakin taat itu barokah. Bakar rezeki semakin menjadikan kita jauh istidraj. Rezeki itu apa baik Pak? Duit. Awas, kalau ngomong rezeki konotasi otak kita jangan duit saja. Punya teman yang baik rezeki. Teman yang selalu mengajak kepada ketakwaan rezeki. Termasuk rezeki saya kenal bapak-bapak semua orang-orang yang semangat mencari ilmu. Rezeki buat saya. Saya nggak dikenalkan dengan mereka-mereka yang mengajak saya meninggalkan Allah. Jadi itu rezeki. Coba bayangkan kalau Allah tempatkan bapak-bapak dengan orang-orang yang nyebut acan, atau dikenalkan dengan orang-orang kumpulnya yang selalu bagaimana menghasilkan uang walaupun dengan cara haram, termasuk kucelak diantara gitu. Ini apa? Termasuk rezeki diberikan istri-istri yang taat pada suami. Gitu kan? Ya sing durung kawin ya kari indah-indah beli krungu bae. Makanya kalau ada yang datang rukyah karena beli kawin-kawin, anamnese pemeriksaan saya langsung tertuju berapa kali kamu pacaran. Datang. Karena jodoh itu rezeki. Ketika wis pacaran, wis numpuk-numpuk dosa, maka rezeki berupa jodoh ini tertutup. Caranya gimana? Tobat dari pacaran, mohon ampun, insya Allah cepet jodohnya. Ada satu cerita. Iya, yang ngomong jomblo deh. Ada satu cerita perempuan usia 32. Sudah bekerja, punya penghasilan gajinya sebulan 6 juta. Ya setara impasing ya Pak. Akhirnya belum nikah. Langsung saya nggak banyak ngomong. Yang saya tanyakan berapa kali pacaran, sekali pacaran berapa lama, ngapain aja selama pacaran. Waduh, dibongkar kabeh rahasia aja. Ya kalau mau saya bantu cerita agar saya mengarahkan. Kalau nggak mau ya mangga, pintu saya buka, silakan pulang. Nah akhirnya dia kayak cerita, saya pacaran sudah 4 kali. Setiap pacaran ya boncengan motor, ya nonton film, ya gandengan tangan, ya adu lambe. Akhirnya sekarang masih punya pacar, masih angkat teleponmu, buka telepon pacarmu, suruh nikah besok. Kalau banyak alasan kamu putusin. Nurut Pak. Di telepon. Loudspeaker. Apa jawabnya lanangnya? Ya nantilah, kita kan masih saling mengenal dulu. Ngeles ya. Lagian juga orang tua saya itu disiplin, dari keluarga dosen bapak saya. Jadi ya harus tertata dulu lah, hidup tuh nikah jangan modal nekat. Dah, tangkulannya kata aba-aba. Putus Pak. Langsung diputus saat itu juga.
bari nangis. Itu berat kan, ditodong kon mutus pasangan. Nyata ini. Dia putuskan. Udah baru sesenggukan. Dia sangat demen nih kan. Lagi demen-demen ya, luka tak berdarah. Lah, wong putus luka tak berdarah. Jare Kang Agis. Hari kula sih ya wis bengen. Nah, akhirnya ya hari remako wis masa ngerti ya remaja kolot, Pak. Nah, akhirnya selesai. Dan 3 bulan berikutnya datang kasih undangan. Dan jodohnya itu atasannya dia di kantor. Jadi hidup tuh jangan selalu pakai logika. Pakailah keimanan. Kan kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau memang beriman, jangan selalu pakai akal, pakai keyakinan hati. Tauhid kita, keyakinan kita pada Allah. Secara logikanya perempuan itu, kalau saya putus siapa yang mau? Belum ada gambaran, Ustaz. Siapa? Saya mau nikah dengan siapa? Ini udah jelas-jelas menerima saya. Kami saling mencintai. Masa saya harus melepaskan dia? Termasuk anak santri kula, Pak. Santri wadon. Taat banget. Khidmah, ngaji wekel, setorane wekel. Saya nggak tahu dia di belakang ternyata bermain api gitu. Dalam arti dia punya seseorang. Ya walaupun pacaran ala-ala santri sebatas WA gitu kan. Tapi kan ini sudah menumpuk nih. Iya kan? Setidak-tidaknya kan bebek, ayang, mama, papa atau tetek bengek sebagainya. Walaupun sebatas WA gitu kan. Ala-ala santri. Wah, Kang Ustadz kayak beli pernah nom. Justru karena pernah nom gitu. Nah, ayo kembali ke santri saya. Nah, semua nggak ada yang menduga kalau dia ini punya pacar. Selama 3 tahun ternyata. Bukan sesama santri tapi di luaran sana pacarnya. Cuma karena dia sudah jadi pengurus kan pegang HP. Nah dia ternyata mungkin kalau malam menuju tidur chattingan dulu gitu. Iya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Dia punya hajat besar. Satu hajat besar saya nggak sebutkan, gagal total, berantakan. Padahal sudah sangat matang hajat itu. Sudah saya bantu, sudah saya ikhtiari. Semua pihak kari lamun kopi kawis kari nyeruputnya baik ketumplek konon kan. Nggo banyu lamun gawe kopi ka diibaratkan si ayat nggodok banyu. Kopinya dadak tuku, gulai dadak tuku, dicong, dicur. Terus duduk manis ngadepi TV arep nyeruput kopi. Terjang kucing tumplek. Nafsu sebedep-bedep kan? Nah santri saya begitu. Satu. Yang kedua, yang dijanjikan akan dinikahi, maksudnya akan menikah lah. Ternyata dia menunggu, nonggoni, menjagain jodohnya orang. Jadi selama 3 tahun dia jagain jodohnya. Lanange kawin karo wong sejen.
Wah, berantakan hidupnya. Akhirnya tak nasihati. Dauku terbuka mengkulasai saya, dia guys dari alumni. Balas gak? Balas. Beli ngandel nih wong dawuk. Nah itu kalau masalah jodoh pasti ada dosa dari pacaran yang terus menumpuk. So rata-rata hampir 80% sing pacaran suwe beli dadi kan. Ataupun dadi kadang cepet peragate. Deleng artis-artis kah? Wow, diekspos pacaran orang. Woyo jalan-jalan luar negeri. Wes kawin mau 2 bulan kawinannya. Nah itu, maka jangan pakai akal, pakai hati, pakai keimanan, pakai aturan agama. Dah, barokah hidup kita. Hikmah yang kedua. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Dari semua permintaan kita pada Allah, permintaan yang terbaik adalah meminta agar supaya diberikan apa yang Allah minta dari kita. Permintaan terbaik adalah meminta diberikan apa yang Allah minta dari kita. Apa aku? Apa pasan? Iya, sada mikir setitik Kang Raswade. Permintaan Allah dari kita, kita pengen dadi hamba sing nurut ning Gusti. Sepakat ya? Allah itu meminta kita untuk nurut ning Gusti. Maka permintaan kita yang terbaik adalah meminta itu. Ya Allah, jadikan hamba menjadi hamba yang bertakwa. Itu Allah paling seneng baka anak hamba yang jaluk didadekakan wong takwa. Baka wis dadi wong takwa mah apapun profesi seseorang gak masalah. Dadi guru sing takwa, dadi pedagang sing takwa. Saya bengkel dorong disebut, bengkel sing takwa. Dadi karyawan sing takwa. Dadi ustad sing takwa. Bukan casingnya ustad, hatine iblis. Aduh, ruwet dunia persilatan. Boleh ustad, tapi doyan semen, doyan wesi, doyan watu. Boleh ustad, duit bangunan dipangan. Hati-hati, proposal di negara pembangunan dipangan. Berarti kan doyan wesi, doyan semen. Berarti gak menjamin ustadz itu takwa. Makanya gak ada surga itu uiddat lil ustadz, uiddat lil kiai, lil habaib, lil syekh. Surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk hambanya yang takwa. Bagian tukang bengkel, bagian pedagang, bagian karyawan, bagian guru, bagian polisi, bagian DPR, kalau takwa ya surga. Iya. Jadi nggak jaminan yang tiap hari abradubrut sarung kayak sunat durung waras kayak gula ke, nggak jaminan surga.
Pripun? Iya, boleh. Jadi waidat lil muttaqin. Kalau sudah takwa, semua solusi tercapai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wes baka semoga makanan, Pak. Kenapa wong ketika punya masalah cenderung jadi soleh? Bener nggak? Orang ketika punya masalah, kalau anak wong bisbuk lagi masalah tetap durhaka ya kebangetan. Ika jarajin pengen mau masjid paingan je utangnya lagi kebek. Ika je rajin pengen sodako paingan jadi lagi anu. Intinya orang cenderung menjadi soleh ketika dalam masalah. Sing biasanya beli tangi bengi. Tangi bengi, andon nguyo. Tas nguyo pragat betul rumah. Oh. Hangat bakar turun yang manis Pak. Jamin tangi bengi. Pun. Tapi memang itu cara yang benar. Dalam masalah menjadi soleh itu cara yang benar. Cara yang dianjurkan. Berdoa, merintih, mendekat. Menjadi takwa. Walaupun ada maksud. Tapi sudah menjalankan perintah Allah. So, yaj'al lahu makhraja. Diberikan jalan keluar. Ketika orang punya masalah dia bangun malam. Gini, kalau belum kuat tahajud, belum bisa kebangun malam tas nguyu doa istighfar terus doa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pengen Toyota Alphard turu maning. Bener. Ya arane wis hebat. Sisan harus banyak doa tahajud. Kian mah durung kuat, tahajud ki durung kuat. Misalnya nguyu bae. Misalnya di level nguyu. Orang apa? Jare orang-orang yang kenal Allah, al-arif billah, nggak apa-apa, udah doa aja dulu. Istighfar terus doa. Kalau sudah tas nguyu, istighfar doa, naik level maning. Raup. Wis ora usah udah raup bedikit. Iya, raup dikit turu maning. Oh, tas raup banyu wudu. Durung kiang salat turu maning. Beli apa? Nanti juga Allah berikan kekuatan untuk salat. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan mudahkan dia untuk berada di jalanku. Saya berikan hidayah. Gitu. Maka mintalah takwa. Doa, ya Allah, jadikan saya hamba yang bertakwa. Iku wis mengandung ning jerone, jadikan saya orang kaya. Jadikan orang yang hidup saya selesai dari masalah. Jadi beli kusa dawa-dawa dongane wali mah beli lok dawa, Pak. Mungkange di besi hari donga dawa-dawa. Iya kan. Dawa. Dawa. Apa sih dawa? Udah kalau ada belum Belum ada belum pasan. Sembayang yuk lambi belum. Makanya santri nekulat larangan keras kawin karo santri sepondok. Ya iya, bae lah. Siji bae aja sepondok dikawin kabeh. Siji bae bagian sesama santri ya aja sepondok.
Baik. Jadi ketika kita dongan jaluk takwa berarti bisa mengandung di dalamnya jaluk sugi, jaluk sehat, jaluk keterima PNS. Ya usah kan? Dongannya jaluk takwa. Beli ya kok, jaluk jasa dengan Wes berusaha ke jaluk takwa bae. mau ngaji. Gen dongane wali. Tapi kok tak payu maning. Amalan donga setengah wali. Iya. Ada ngatur. Penting. Ada dawa kantor. Gampang-gampang Barang anu paldot. Paldot ditulis. Dua pal. harus begitu bro. Pun. Jadi khairu matatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Itu permintaan terbaik dari kita adalah meminta menjadi hamba yang bertakwa. Dah, saya tegaskan sekali lagi sebelum saya tutup alikam ini, dengan kita meminta takwa itu minta diselesaikan semua masalah kita, rezeki, kesehatan, jodoh, anak, semuanya. Terus sampai kapan? Sampai kita mati. Doaku terus. Hari ini belum dikabul, besok belum lusa. Terus doa aja mandeg. Kader doaku mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ketika kita ya Allah saya minta takwa, pahala. Ya Allah saya minta kaya, pahala. Ya Allah saya minta jodoh yang cantik, pahala. Oh. Bisa dijaluk kayak ini. Yang tidak boleh itu berdoa untuk kemaksiatan. Ya Allah sukiki arep pasang togel, semoga nomornya metu. Nah ini gak boleh. Doa untuk kemaksiatan. Ya Allah sukiki arep nyolong paringana lancar, gak boleh. Meminta sesuatu yang dilarang itu tidak boleh. Al-huznu ala fuqdani ta'at walau alam biswab. Ada pertanyaan? Monggo. Yang Facebook kan. Oke. Jadi dapat